Semua, perkenalkan, di sini saya Iwan Tangkas Dita Sumantri dengan NIM 23010101006. Sini saya akan menjelaskan lab SJ yang bagian 10.2. Di sini kita akan mempelajari tentang lab development Ansible. Nah, di lab development Ansible ini kita itu diminta untuk konfigurasi sebagai controller mode dan buat konfigurasi inventory untuk koneksi ke manajemen host. Nah, di sini yang pertama kita sebelum memulai lab kita harus menjalankan labnya terlebih dahulu. Jadi kita jalankan lab start review minus CR1. Sambil menunggu labnya jalan, di sini kita akan mempelajari tentang menginstal automatic content navigator pada workstation sehingga dapat berfungsi sebagai controller mode. Setelah labnya berjalan, di sini kita akan menjalankan tahap 1. Di sini kita diminta untuk menginstal automatic content navigator on workstations. Baik, kita langsung menjalankan ini. Sudo dnf install Ansible navigator. Di sini sudah diminta sudo password for student. Di sini kita disediakan passwordnya, namanya juga student. Oke, setelah itu kita di sini diminta untuk menggunakan Y atau yes. Oke. Dan tahap 2 kita diminta di 2.1 ini diminta untuk check into the home/home/student/server/review/cr1. Langsung saja kita menjalankan cd/review minus cr1. Sini kita sudah masuk ke dalam workstation review cr-1. Kita bisa mengeceknya di ls. Ini akan muncul. Dan selanjutnya kita akan masuk ke create the inventory file. Jadi di sini kita ini ketikkan vim, kasih Ctrl V. Di sini kita sudah masuk ke bagian untuk memasukkan servernya. Di sini ada server A dan server B. Langsung saja kita tekan I untuk insert. Setelah itu kita copy dan di sini kita Ctrl V. Setelah itu kita titik 2, jangan lupa titik 2, wiki untuk escape dulu, escape titik 2 wiki untuk keluar. Dan setelah itu di sini kita dan di tahap 3 ini kita diminta untuk membuat file yang bernamanya yang bernama
Nah, di sini kita diminta untuk membuat file bernama Ansible CFG. Kita blok aja. Ini kita ketikkan vim spasi Ctrl V, kita enter. Jadi kita bisa memasukkan bagian yang ini. Oke, bentar, di sini kita belum insert, baru Ctrl V. Setelah itu skip 2 WQ untuk keluar, dan kita lanjut ke tahap 4 bagian 4.1. Di sini kita diminta untuk create the /home/student/review/-cr1 /ansible -navigator YML file ini kita diminta untuk memasukkan ini di bagian navigator.yml. Nah, di sini langsung saja kita menekan memblok Ansible -navigator -yml Ctrl C. Ini kita ketikkan vim terlebih dahulu. Kita kontrol. Di sini kita diminta untuk memasukkan untuk insert, ini untuk kita memasukkan bagian ini. Oke, kita masukkan ke sini. Lalu di part C2 kita diminta untuk kembali terlebih dahulu, insert C2 untuk keluar. Setelah itu kita diminta untuk menjalankan podman login utility lab simple.com. Kita Ctrl C di sini. Ini kita sudah disediakan untuk username dan passwordnya. Username-nya adalah admin, passwordnya adalah Red Hat. Ctrl C, setelah di sini. Passwordnya adalah Red Hat. Di sini memang tidak akan kelihatan passwordnya, langsung saja di enter. Oke, kita berhasil login di scan ini. Setelah itu kita diminta untuk menjalankan Ansible Navigator. Jalankan Ansible Navigator. Kita tunggu hasilnya benar. Nah, lanjut nanti setelah ini selesai, diminta kita di bagian 5.1 untuk create the user YML. Nanti kita buka di vim user YML. Ini hasilnya seperti ini ya. Sudah sukses semua, jadi kita tekan escape aja untuk kembali. Dan setelah itu kita langsung saja menjalankan user YML. Jadi kita ketikkan vim spasi Ctrl V. Sini kita langsung saja blok. Oke, lalu skip 2 WQ untuk keluar. Nah, setelah itu disitu diminta untuk mengecek tadi yang bagian ini dia sudah berhasil belum. Sini dia harus satu-satu ya. Ini selesai, ini tandanya akan ada lanjutan di bawahnya, perintah lanjutan di bawahnya. Pertama kita jalankan Ansible Navigator run /C. Ini diminta kita untuk melanjutkan perintah yang di bawah ini, -m kemudian user YML. Apakah perintahnya sama ini yang akan keluar? Sudah berhasil. Oke, create. Nah, lanjut di sini kita diminta untuk masuk ke bagian XML. Di sini nanti kita akan mengubah bagian ini sebenarnya terlebih dahulu. Oke, kasih
di sini kita minta untuk menambahkan di bagian host dev ini di bawahnya. Lalu kita blok ini paling belakangnya kita blok. Oke. Ini jangan lupa tekan I untuk insert, ngedit. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan bagian versi ini sampai encrypt server. Enter sekali, paling sekali, terus kita balikan ke sini, naikkan kembali. Ini kita bisa mengontrol V bagian versi. Ya, sudah seperti ini. Maka dia sudah sama. Kalau merasa sudah sama, langsung saja tekan escape. 2 wiki untuk keluar. Lalu kita diminta untuk menjalankan perintah, mengecek yang tadi kita taruh. Kita melanjutkan perintah ini. Oke. Sudah seperti ini. Ya, bedanya apakah bedanya sudah sama, hasilnya sama, dan kita lanjut ke bagian 7.1 ini. Kita diminta kembali untuk menambahkan bagian minus name sampai 10. Jadi langsung saja kita balik ke theme. Kita bisa tekan panah atas bawah ini untuk mencari perintah sebelumnya. Tekan theme, text ini kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan di bagian ya .2 less. Saja kita blok. Jadi kita harus ngeblok paling belakang sini ya, karena spasi juga akan mempengaruhi. Setelah itu kita tekan I untuk insert ngeditnya, lalu kita tekan sampai bawah sekali, kembali ke belakang sini. Setelah itu kita enter lagi sekali. Di sini kita akan mengontrol yang kita sama, spasinya juga sama. Langsung di sini kita tekan escape, kedua wiki kembali untuk keluar, dan kita lanjut menjalankan perintah Ansible Navigator Run. Tapi di sini kita akan mengecek perintah kode yang kita tambahkan tadi. Kita bisa saja menekan panah atas untuk mencari perintah tadi. Nah, di sini akan berubah menjadi oke. Setelah itu lanjut kita akan menjalankan perintah ini untuk run the review user.yml playbook with the minus check option. Langsung saja kita jalankan ini, Ctrl C. Nah, lanjut kita ke perintah yml suku. Jadi emang ada error ya. Sudah tahu perintah hasil yang akan muncul, jangan khawatir. Nah, kita lanjut diminta untuk mau masuk ke bagian ini. Kita fill. Nah, kita sudah masuk ke bagian ini. Kita bisa saja mengopi semua, bisa. Kalau saya mengopi semua daripada nanti salah spasi atau gimana, karena sangat riskan sekali salah spasi itu. Nah, di sini kita bisa tekan I, nanti kita menghapus semuanya.
Ini yang nambah itu adalah yang ini, ansible.building.user. Ansible.building.user. Di sini kita bisa langsung tekan escape. Kedua, wiki kembali untuk keluar. Nah, setelah itu kita akan mengecek, jalankan kembali perintah ini. Kita lanjut ke -m. Kita selanjutnya. Harusnya valid ya. Oke, benar, fatal. Nah, lalu kita diminta untuk kembali ke kelas yang tadi, yang film browser.yml. Sini kita diminta untuk menambahkan web _select. Nanti kita lanjut akan diminta menjalankan perintah tadi. Ini sama untuk mengecek. Ini bisa kita blok, kita harus ngebloknya sampai spasi di belakang sini ya, karena nanti itu akan pergi juga kalau salah. Tekan I, sorry, kembali kita, ini kita pindah ke sudah ke belakang, sisinya sudah benar. Kalau sudah yakin, langsung tekan escape, kedua wiki. Setelah itu kita akan kembali menjalankan Ansible Navigator Run -m versi _YML. Sini ada minus cek. Kita akan mengecek terlebih dahulu. Kalau teman-teman di sini minus cek ini akan menghilang dia untuk menjalankan perintah kode yang kita kasih tadi. Hasilnya nanti teman-teman akan menemukan nanti setelah menjalankan ini menemukan perbedaannya. Kita kembali ke tadi, kita hapus yang bagian minus ceknya. Setelah itu kita sekarang di sini ada yang salah ya. Seharusnya di sini nggak fatal lagi. Coba sebentar. Di sini saya akan mengecek ini kembali ke ini, kita pastikan saja semua yang bagian tadi ada salah kasih langsung saja kita coba kita kembali menjalankan perintah 8.6 ini. Nah, ini yang benar. Enggak, tadi kita salah di bagian kodenya ini ya. Setelah saya ganti semua jadi sudah benar. Hasilnya seperti ini. Yang tadinya fatal berubah menjadi ini server A dan server B. Nah, kita selesai. Ini kita menjalankan pada selanjutnya lab batch minus
dulu. Di peta terakhir kita diminta untuk menutup lab agar tidak mengganggu lab selanjutnya. Jadi untuk penutupnya kita akan lihat finish web minus CR1. Kita tunggu dulu sampai semuanya selesai. Jadi untuk menutup labnya. Mungkin sekian dari lab saya yang 2. Sekian dan terima kasih.